Silakan give applause untuk Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, abang-abang, apa masih segar atau udah capek? Masih segar. Boleh ibu minta kakak-kakak sama abang-abang berdiri? Kalau yang tidak ada pasangan, cari pasangan. Berdua. Oke. Berdiri. Enggak, belum. Oke. Bisa? Hadap ke kanan boleh? Dua-duanya hadap ke kanan. Oke. Kakak enggak ada pasangan? Boleh, ada pasangan. Nah, bilang, masing-masing pegang pundak temannya. Oke. Bilang sama temannya. Sini. Gitu. Udah siap? Pren. Hari ini kamu capek enggak? Boleh enggak? Aku pijitin kamu. Dipijit temannya. Ya, sampai yang enak. Yuk. Lagi. Udah? Segar? Nah, sekarang balik lagi. Posisinya dibalik. Oke. Udah. Pegang lagi pundak temannya. Bilang lagi, pren. Kamu? Udah? Siap? Bilang lagi, pren. Terima kasih ya. Kamu sudah pijitin aku. Sehat selalu. Dah, itu ya. Terima kasih untuk kita udah fresh, udah bisa konsentrasi. Baik, Ibu akan masuk ke tema kita hari ini mengenai penanganan spesimen mikrobiologi. Izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu. Ibu Diana Novita, alhamdulillah sudah menikah, punya 4 orang anak. Alamat di Jalan Tebu Gang Musyawarah. Jadi kalau kakak-kakak, abang-abang lewat boleh singgah ke rumah Ibu. Itu. Terus Ibu bekerja di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Sehari-hari Ibu di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di bagian lingkungan di mikrobiologinya. Jadi Ibu itu jadi avatar ya. Penerimaan sampelnya itu udara, air, tanah, semuanya seperti itu sampelnya. Jadi kalau kakak, abang pernah ada yang main ke Laboratorium Kesehatan Provinsi? Belum? Udah tahu tempatnya belum? Belum. Sekali-sekali nanti kakak boleh main, atau kakak ada penelitian atau apa kegiatan itu biasanya di Labkes bisa menerima juga kalau untuk kakak, membantu kakak untuk penelitian. Jadi Ibu itu kerja di Labkes pada tahun 2024. Awalnya Ibu adalah seorang perawat. Jadi Ibu bekerja di Labkes pada tahun 2010, ada tugas belajar. Ibu memilih menjadi ATLM karena Ibu udah merasa nyaman bekerja di Labkes, Ibu udah mau mengembangkan potensi di Labkes, jadi Ibu ambilnya jurusan ATLM di 2010 di Prodi D3 di Poltekkes. Jadi dari 2010, 2012 awalnya Ibu di bagian sampling di depan. Begitu setelah selesai pendidikan, Ibu langsung pindah ke mikrobiologi di 2012. Dari 2012
Di tahun 2018 Ibu lanjutkan pendidikan D4 di Poltekkes juga. Dan di tahun 2019 itu ada pembagian, dulu mikrobiologi itu dijadikan satu klinik ataupun sampel lingkungan itu dijadikan satu pemeriksaannya. Tapi di tahun 2019 ada pembagian, jadi ada mikrobiologi klinik, ada juga mikrobiologi lingkungan. Jadi Ibu kenanya di mikrobiologi lingkungan. Baik, untuk selanjutnya next. Ini kalau kita mengambil sampel itu, tujuan kita untuk mengambil sampel itu, kakak dan abang, untuk mempelajari pengambilan sampel ini kita harus punya tujuan ya. Kakak dan abang tujuannya apa? Ada yang bisa mewakili? Kepengen apa kakak abang? Untuk mengetahui apa? Ya, abang? Untuk mengetahui apa tujuan kita mempelajari penanganan spesimen mikrobiologi ini untuk apa? Oke, kalau yang lain? Jadi nanti ke depannya kakak dan abang pasti bertugas di puskesmas, rumah sakit, di lab-lab swasta. Itu kan mungkin barangkali sedikit bekal buat kakak dan abang, bahwa di sini kita bagaimana mendapatkan spesimen yang baik untuk pemeriksaan mikrobiologi, karena spesimen awal pengambilan sampel itu sangat penting sekali karena merupakan rangkaian dari pemeriksaan yang bisa untuk mengetahui penyebab penyakit, ataupun kalau udah mendapatkan pengobatan kita mengetahui sejauh mana pengobatan itu sudah berhasil atau tidak. Jadi di dalam prinsip pengambilan sampel ini kita ada 3. Pertama, pengambilan sampel itu harus representatif. Apa yang dimaksud representatif? Kakak abang tahu? Ya, mewakili secara menyeluruh ya. Terus yang kedua, itu spesimen itu harus dalam wadah yang steril. Jadi kalau mikrobiologi itu harus steril, jangan sampai ada kontaminasi yang lain. Yang ketiga, itu perlu kita perhatikan kenyamanan pasien, privasi pasien. Itu yang paling kita harus jaga privasinya itu ketika kita mengambil sekret. Yang tadi di pas Bu Maulid menyampaikan itu tentang sekret vagina, itu kita harus menjaga privasi pasien. Dan alangkah baiknya kalau kita melakukan itu disesuaikan dengan jenis kelaminnya pengambilannya. Diharuskan gitu, harus ada laki-laki atau perempuan. Next. Ini Kak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan spesimen. Jadi kakak harus tahu ini jenis spesimen yang diperlukan untuk pemeriksaan yang akan dilakukan. Kita pastikan dalam pengambilan ini jenisnya apa. Kan ada darah, ada urin, ada apa lagi Kak? Ada sputum, feses, sekret, jaringan. Jadi kita tuh dalam pengambilan sampel tuh kita pastikan dulu jenis apa yang kita diminta gitu kan. Yang kedua, waktu pengambilan spesimen. Ini waktu pengambilan ini harus kita perhatikan Kak. Terutama kalau untuk pengambilan spesimen darah, nanti mungkin Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi kalau pengambilan spesimen darah itu kita harus lihat dulu, apalagi kalau untuk kultur itu kita harus mengetahui udah dapat obat antibiotik atau belum. Jadi kita harus tahu waktunya. Terus waktu pengambilannya tuh kalau untuk darah tuh sekitar 3 kali, itu setiap 1 jam. Biar tadi sampelnya itu representatif, mewakili. Terus jumlah dan banyaknya. Jadi kita harus tahu jumlah seberapa banyak yang kita ambil gitu kan. Yang ketiga, tempat penyimpanan spesimen. Jadi kita harus menyimpan itu di dalam yang tadi wadahnya harus steril, tidak bocor, bertutup yang aman.
Next, Bang. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengiriman. Jadi Kak, Abang, kalau di dalam lab Abang, nanti kalau Abang dan Kakak bekerja, kita itu tidak bisa memeriksa parameter yang diinginkan, maka kita melakukan pengiriman. Yang itu di dalam pengiriman sampel yang harus kita perhatikan, itu yang pertama adalah pengantar pemeriksaan. Jadi kita harus cocokkan ya Kak, pengantar itu dengan sampel yang akan kita kirimkan. Di situ harus tertulis benar-benar secara rinci, sampelnya diambil kapan, tanggalnya, jumlahnya, jenis sampelnya, nama pasiennya, umurnya, itu harus tertulis dengan baik ya Kak di pengantar pemeriksaan. Terus waktu pengiriman itu harus diperhatikan. Jadi ada sampel-sampel itu yang tidak boleh kita kirim lebih dari 24 jam. Seperti feses, urin, darah itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi kita lihat waktu pengambilan itu, jadi kita lihat jam berapa, kita tentukan, nanti labnya jarak tempuhnya berapa lama, itu harus diperkirakan Kak ya. Jadi kita harus perhatikan waktu pengiriman. Yang ketiga, keamanan spesimen. Jadi kakak harus pastikan ini kalau saat pengiriman spesimennya sudah dibungkus dengan baik. Itu kalau di pengiriman itu ada namanya triple packaging. Jadi kita harus mengemasnya tuh di dalam 3 kali paketan. Misalnya sampel, ini udah sampel nih, kita kasih dalam pot yang bertutup rapat, terus kita masukkan dalam plastik lagi, terus kita masukkan dalam box. Itu baru kita kasih es batu, terus kita bungkus lagi Kak. Nanti baru masukkan dalam box, ice box yang besar namanya. Nah itu namanya triple packaging. Next. Ini sampel-sampel tuh kalau misalnya kakak yang bekerja di lab yang bisa menganalisa semua pemeriksaan, jadi begitu kakak menerima sampel, kakak harus perhatikan ini. Pertama, sampel itu labelnya ada yang tidak sesuai, tidak ada yang tanpa label, tidak. Jadi kakak harus perhatikan dulu, lihat benar-benar sampelnya itu ya. Yang kedua, waktu pengambilan dan penerimaan di lab melebihi ketentuan, tidak. Jadi kalau dia sudah melebihi ketentuan, itu kita berhak menolak, bahwa nanti itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan berikutnya. Yang ketiga, tempat penampungan. Nah, ini tempat penampungannya tadi kita lihat steril apa tidak. Biasanya kan ada tuh dari entah mereka kurang pengetahuan atau apa, tempatnya itu diisi misalnya feses hanya ditampung di dalam kotak korek api gitu, dikirim, itu kita nggak boleh terima Kak. Misalnya gitu kan. Nah, terus lihat lagi ada kontaminasi benda asing yang jelas enggak, misalnya ada masuk lalat kah, atau ulat kah, atau debu-debu kah. Karena kalau sampel yang kita gunakan untuk kultur itu tidak boleh tercemar apapun. Yang kelima, spesimen dikirim dan ditulis pada lembar permintaan tidak sesuai. Ini kita berhak menolak ya Kak. Kalau dia tidak sesuai, kita berhak tolak. Terus jumlah bahan pemeriksaan tidak memadai juga kita tolak. Misalnya jumlahnya kalau darah itu misalnya 5 mili, ternyata jumlahnya hanya 2 mili, nah, kita tidak usah terima gitu kan Kak. Nah, terus swab nih, misalnya swabnya, misalnya kita swab ini udah kering, nah, kita lihat tuh Kak masih basah atau enggak. Kalau misalnya dia kering, kita berhak menolak. Next. Nah, ini Kak, ini contoh formulir permintaan pemeriksaan. Jadi pada saat kita pengambilan sampel itu harus kita pastikan formulir permintaan pemeriksaan ini terisi dengan baik dan benar. Di sini ada identitas, ada tanggal pengambilan, ada jenis sampelnya. Nah, ini harus ditulis dengan baik dan benar ya Kak ya. Terus next.
Ini pelabelan. Nah, jadi di sampel itu di label. Tadi kan itu formulirnya ya Kak ya. Formulirnya apa yang ditulis formulir harus Kakak perhatikan dengan Kakak melabel tadi. Di label tadi Kakak lihat tanggalnya, lihat namanya, lihat jenis sampelnya. Itu jangan sampai ada yang salah. Terus jangan sampai formulir misalnya nanti Kakak di lab itu kan banyak itu misalnya formulir-formulir permintaan. Pastikan jangan Kakak salah ambil formulir ya. Jadi benar-benar itu adalah sesuai dengan nama pasien. Jadi nanti setelah kita pengambilan pemberian label, begitu kita mau ambil ke pasien kita pastikan lagi, kita tanyakan lagi apakah benar Bapak Tuan A misalnya gitu kan. Nah, itu harus kita pastikan. Jadi kita yakin bahwa benar-benar sampel ini tidak akan tertukar dengan yang lain. Next. Nah, ini kita mulai dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen darah. Ini tujuannya untuk mendapat spesimen darah yang memenuhi untuk pemeriksaan bakteriologi penyebab bakteremia. Yang tadi seperti Ibu jelaskan waktu untuk darah ini ada 3 kali Kak. Jadi itu selangnya waktunya 1 jam. Kalau untuk salmonella misalnya ada permintaan untuk kultur salmonella itu selama 1 minggu demam pertama itu kita baru boleh ambil. Kalau misalnya untuk darah yang penyebab filaria Kakak tahu filaria? Apa filaria? Kaki gajah. Nah, itu pengambilan sampelnya itu nokturna kan, karena dia sifatnya nokturna kita ngambilnya pada malam hari. Jam berapa Kakak Abang? Jam 9 sampai jam 2. Nah, itu kita perlu pengambilan waktu untuk spesimen darah. Next Bang. Nah, ini mungkin untuk sampel darah udah dapat tadi materinya dari Pak Ivan. Udah jelas ya Kak, Abang, ada kapas, ada disposable, ada tourniquet, ada alkohol. Nah, yang ini media dalam botol. Yang ini seperti ini kalau untuk media kultur. Ini namanya baktek biasanya kita. Nah, ini kalau darahnya sudah kita ambil, masukkan langsung dalam ini. Ini betadine. Next Bang. Nah, prosedur pengambilan. Kakak Abang tadi udah dengar Pak Ipan menjelaskan dengan baik dan benar. Jadi apa? Pertama kita menentukan apa Kak? Vena. Kita harus memperhatikan benar-benar posisi. Kita harus yakin apakah penanya udah bisa diambil. Biasanya kalau kita melihat itu lebih baik kita memilih vena yang di tengah, yang mediana ini, kubiti yang di tengah. Jadi lihat itu posisinya kan udah kita pastikan, kita udah yakin, benar-benar yakin posisi vena tadi. Kita pasang tourniquet Kak. Pasang tourniquet, jangan lupa bersihkan dengan betadine dulu. Setelah itu baru dengan alkohol. Setelah dengan alkohol 70% kita ambil darahnya. Jadi kalau misalnya tadi kita perlu untuk kultur itu tanpa antikoagulan atau dengan sodium polyanet sulfat, itu kita pindahkan. Next Bang. Nah, ini cara penyimpanan. Kalau untuk darah itu kita simpannya bukan di kulkas ya Kak, di suhu ruang aja. Nah, jadi kita biarkan di suhu ruang itu sampai itu baru kita melakukan pemeriksaan. Next Bang. Nah, ini cara pengiriman. Kalau cara pengiriman darah tadi ya tadi pakai kita kirim pakai box, pakai suhu ruang kurang dari 24 jam. Next Bang. Nah, yang ini untuk pengambilan sputum, pengambilan, penyimpanan dan pengiriman spesimen sputum. Jadi kita tujuannya untuk mendapatkan spesimen sputum yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteri. Jadi kalau yang sputum yang baik itu Kakak dan Abang udah tahu kan bagaimana bentuknya?
yang purulen, yang itu ada yang mukoid, purulen, nah itu yang baik. Kalau yang air liur itu kita nggak bisa untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau di mikrobiologi itu sputum itu ada yang untuk kultur, ada juga untuk pemeriksaan TB. Jadi kalau untuk waktu pengambilan, kalau kita TB untuk pemeriksaan TBC itu ada 3 kali, sewaktu, pagi, sewaktu. Nah, jadi 3 kali. Terus kalau pagi itu bangun tidur, nanti habis itu datang lagi kita kasih sewaktu ya Kak. Terus Bang, next Bang. Nah ini peralatannya nih, tahu nih kan pot yang bagus tuh yang seperti ini Kak. Jadi dia berulir, ada label identitasnya, itu nama, tanggal, hasil. Next Bang. Nah, ini terus cara pengambilannya. Jadi kalau kita untuk mendapatkan hasil yang baik, biasanya kan pasien datang tuh untuk pemeriksaan, contohnya untuk pemeriksaan TB. Dia datang tapi dia tidak bisa berdahak. Kadang kita harus pastikan ke pasiennya bahwa yang dikeluarkan itu bukan air liur. Jadi kita harus mengajarkan ke pasien itu bagaimana cara berdahak dengan baik. Itu harus menarik nafas yang dalam, keluarkan, begitu terasa mau batuk, baru ditampung, dikeluarkan. Jadi jangan sampai yang keluar itu air liur, nanti kita nggak bisa buat sediaan untuk pemeriksaan TB. Kalau dia masih juga nggak bisa batuk Kak, itu nanti malam kita pesan ke pasiennya, suruh minum teh manis, atau nanti minta ke dokter untuk obat untuk biar bisa batuk, GG namanya. Lanjut. Nah ini cara penyimpanan. Cara penyimpanan ini di dalam kulkas ya Kak. Kalau misal belum dilakukan pemeriksaan itu atau bisa bertahan 1 jam, lebih dari 1 jam kita simpan di kulkas. Pengirimannya jangan lupa, kalau cara pengirimannya seperti ini, dibungkus dengan plastik lagi di dalam cool box. Jangan lupa ice pack-nya, suhunya harus tetap terjaga di 4 derajat ya Kak ya. Next. Nah, ini sampel urin. Ini kita sampel urin ini ada mainstream urin. Itu kalau kita menghasilkan sampel yang baik, itu kita harus dapatnya yang mainstream, yang urin tengah. Kakak tahu urin tengah? Tahu? Tahu ya Kak? Urin yang gimana Kak? Yang tengahnya itu. Jadi kalau untuk mengetahui penyebab infeksi saluran itu kita harus dapat mainstream urin namanya. Terus kita bisa juga kalau melewati kateter, tapi kalau untuk kultur tidak boleh pakai kateter karena dia udah ada kontaminasi dengan yang lain. Jadi harus pakai yang mainstream. Next. Ini waktu pengambilan. Waktu pengambilan sebaiknya sebelum pemberian antibiotik atau 48 sampai 72 jam setelah pemberian antibiotik terakhir. Disarankan urin pagi pertama pada malam hari, tidak buang air kecil. Next. Nah, ini peralatan dan bahan, disposable steril atau semprit itu kalau kita gunakan untuk mengambil di suprapubik. Jadi dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa kencing. Jadi kita ambilnya itu dilakukan oleh ahli ya, bukannya kita itu. Terus wadahnya seperti ini Kak, wadah urin, handuk, air hangat, alkohol, kasa steril. Ini iodin itu untuk yang mengambil di suprapubik ya Kak. Next. Ini kalau urin porsi tengah tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa ini urin porsi tengah. Jadi kita sarankan untuk pasien kencing dulu, setelah kencing
Itu pertama, terus kencing yang di tengah ditahan, selanjutnya kita keluarkan ditampung, baru yang terakhir dikeluarkan lagi. Yang kedua urin kateter. Urin kateter ini tapi tidak disarankan untuk kultur. Yang ketiga urin aspirasi suprapubik. Jadi kita mengambilnya melewati di atas suprapubik tadi Kak. Jadi yang ngambilnya ahli biasanya, bukan kita yang ambil. Ini terus pengambilan pada bayi dan anak-anak. Next Bang. Penyimpanannya hampir sama ya, dengan feses, dengan darah. Pengirimannya juga sama. Next Bang. Nah ini pengambilan dan pengiriman spesimen tinja. Ini mungkin lebih banyak dijelaskan dari Ibu Maulid tadi kan, hampir sama dengan Ibu juga kita lihat bahwa mendapatkan spesimen tinja ini untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan bakteri. Next Bang. Nah, ini peralatan dan bahannya seperti yang dijelaskan Ibu juga tadi. Mungkin kakak abang udah tahu ya. Ada lidik kapas steril, ada pot tinja, ada media transport, ada NaCl fisiologis, ada media amis. Jadi next Bang. Jadi prosedur pengambilan untuk mikrobiologi itu ada tinja segar, ada usap rektum. Jadi jikalau pasien itu tidak bisa mengeluarkan BAB pada saat itu, jadi kita melakukannya pakai usap rektum. Jadi kalau usap rektum ini pakai kita mengambilnya, pasiennya posisinya slant position, agak setengah baring, kaki satunya diangkat, itu terus posisi tidurnya miring. Nanti jangan lupa setelah itu masukkan lidik kapas steril yang sudah dibasahi dengan NaCl sedalam 2 sampai 3 cm sambil diputar menekan dinding rektum sambil kita suruh pasiennya menarik napas dalamnya, agak sedikit sakit ya Kak. Jadi setelah itu kita tarik lidik kapas keluar dengan diputar searah, terus masukkan lidik kapas ke dalam media transport hingga semua bagian kapas terbenang di dalam. Biasanya pakai carry and blare ya Kak ya. Tutup media dengan rapat. Kalau tidak pakai carry and blare, amis tuat juga bisa. Next. Nah, ini namanya carry and blare Kak, contohnya. Penyimpanan dan pengiriman hampir sama, penyimpanan di suhu kulkas 4 derajat, pengiriman juga kita melakukan triple packaging yang lebih bagus. Next Bang. Nah, berikutnya ini tentang pengambilan, penyimpanan dan pengiriman spesimen sekret genital. Jadi kalau untuk sekret ini tadi kakak abang sudah dijelaskan kan bahwa pemeriksaan ini biasanya untuk kita melihat kultur GO, itu spilis, raja singa itu untuk mendapatkan sampel seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum pemberian antibiotik. Nih kalau pada pria spesimen diambil sedikitnya 2 jam setelah buang air kecil. Next Bang. Ini peralatannya kaca sediaan, kalau kita untuk buat pewarnaan gram, lidik kapas, lampu spiritus, sarung tangan, spekulum. Next Bang. Nah, ini bahannya ada air hangat, media isolasi, media transport, NaCl fisiologis, natrium hipoklorit. Next Bang. Nah, ini bahan pemeriksaan berupa sekret uretra pada pasien pria dan sekret dari endoservik pada pasien wanita. Jadi uretra tadi kita sarankan yang mengambilnya sesuai dengan jenis kelamin. Kalaupun kita tidak punya di tempat itu, kita ajarkan mereka untuk cara pengambilannya. Jadi kalau mereka yang tidak sirkumsisi, itu cara pengambilannya itu kita tarik. Terus nanti kita perlahan kita itu disuruh arah ke depan, didorong arah ke depan, nanti baru ada cairan bening itu langsung kita tampung ke kalau untuk kultur itu kita pakai oles pakai kapas. Nanti setelah itu kapasnya, lidik kapas itu kita masukkan ke dalam media.
ataupun ada medianya macam-macam kan, bisa ada media plate. Kalau misalnya gonore itu langsung ke tiar Martin gitu kan. Nah, nanti yang untuk sediaan, preparat sediaan untuk pewarnaan gram kita lihat di bawah mikroskopis itu pakai objek glass, dioleskan kepada objek glass. Nah, yang kedua untuk pasien wanita tuh endoserpik. Jadi kita ambil pakai spekulum Kak. Jadi pakai spekulum dimasukkan, nanti kita ambil daerah setelah masuk spekulum itu nanti kita ambil di dalamnya menggunakan lidi kapas steril. Setelah itu kita keluarkan perlahan-lahan, baru dimasukkan lidi itu ke dalam media transport juga. Next. Nah, ini penanganan spesimennya. Untuk pemeriksaan biakan, spesimen dapat langsung diinokulasi pada media isolasi atau dimasukkan dalam media transport. Penyimpanan spesimen. Spesimen yang tidak segera diinokulasi harus dimasukkan dalam media transport dan dapat disimpan pada suhu kamar tidak lebih dari 24 jam. Hampir sama ya Kak dengan spesimen-spesimen yang lain. Terus pengirimannya Kak. Jadi kalau ini ada kalau untuk pemeriksaan GO itu dia kan tidak memerlukan O2 kan, jadi dia benar-benar dalam tungkup lilin gitu namanya. Jadi dia tidak ada O2-nya gitu kan. Next Bang. Kalau ini tadi udah sekret genital, sekarang kita masuk ke spesimen swab nasofaring dan orofaring. Jadi kalau nasofaring itu biasanya kita kegiatan ini dulu kita lakukan pada pemeriksaan COVID-19. Selain itu juga kalau orofaring itu untuk pemeriksaan difteri. Ini Kak bahan-bahan dan alatnya. Kalau untuk virus-virus itu kita memang harus pakai APD ya Kakak, Abang. Ini alat perlindungan diri, ada masker, ada face shield, sarung tangan, handscoon, APD, ini udah itu. Yang kedua jangan lupa kita siapkan media transportnya, virus VTM namanya. Yang ketiga swab dacron. Jadi kita lihat tuh jangan sampai Kakak salah pilih. Dia biasanya di dalam itu ada satu set ya Kak ya, satu untuk orofaring, satu untuk nasofaring. Jadi Kakak perhatikan benar-benar yang nasofaring itu yang kecil, yang orofaring itu yang bulat kayak cotton bud. Nah, terus ada parafilm. Parafilm ini untuk kalau setelah kita masukkan ke dalam VTM, kita tutup rapat lagi dengan parafilm. Terus jangan lupa label. Next. Nah, ini pengambilan nasofaring. Jadi kalau pengambilan nasofaring ini pasien kita suruh duduk. Kalau anak-anak boleh dipangku sama orang tuanya. Nah, ini petugas berdiri di samping pasien. Kepala ditegakkan dengan tangan petugas memegang bagian kepala belakang pasien. Jadi itu dia suruh tengadah, kita pegang kepalanya ya Kak kan, sambil perlahan-lahan kita masukkan lidi dacron dengan arah tegak lurus ya Kak ya. Panjangnya itu sekitar 8 atau itulah sampai di sini, sampai terasa mentok di sini. Setelah itu sampai di telinga, putar sampai separuh jam pelan-pelan ya Kak. Karena itu biasanya perlu teknik yang memang hati-hati ya, karena sakit sekali. Jadi kadang baru dimasukkan juga pasiennya udah nolak. Jadi untuk kita benar-benar secara pelan-pelan sekali masukkannya baru kita tarik ya Kak ya. Nah, setelah kita tarik, masukkan lidi dacron tadi ke media isolasi dan dibuat sediaan. Next Bang. Nah, ini usap tenggorok. Usap tenggorok juga suruh duduk. Usap tenggorok ini biasanya pertama tadi untuk COVID, juga untuk difteri. Nih pasien kita bilang
suruh buka mulut sambil bilang A gitu. Jadi kita akan kelihatan itu kalau dia nyebut A itu akan kita kelihatan nasofaring membran yang di belakangnya itu. Nah, kalau kita anak kecil agak susah diajak kerjasama, kita pakai tong spatel, jadi lebih enak ditekan. Habis itu kita masukkan lidik kapasnya, kita putar lidik kapas ke arah depan melewati dinding belakang faring, area tonsil, area inflamasi atau area eksudat, lalu tarik keluar dengan hati-hati, jangan sampai menyentuh semua dinding-dinding yang ada di dalam mulut, gigi, lidah, itu kita usahakan tidak tersentuh ya kakak, karena nanti takutnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang lain yang masuk, bukan bakteri yang ada di daerah tenggorokan tadi. Next bang. Nah, ini penyimpanan spesimennya. Jadi spesimen yang tidak segera diinokulasi kita masukkan dalam media transport dan dapat disimpan pada suhu kamar tidak lebih dari 24 jam. Sama dengan yang lain, pengirimannya juga spesimen dalam media transport dimasukkan dalam wadah atau kantong plastik dan dikirim ke lab. Apabila spesimen telah diinokulasi pada agar Thier Martin atau agar darah, dikirim ke lab dalam sungkup lilin. Ini untuk pemeriksaan GO tadi ya kak. Mungkin demikian penyampaian dari Ibu, kurang lebihnya terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Aduh, kayaknya udah mulai menurun ya dari pagi semangatnya ini. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab ya. Silahkan yang ingin bertanya terkait tadi ya pengambilan sampel di laboratorium mikrobiologi. Silahkan mau tanya teori, praktek langsung silahkan. Itu dua orang tuh. Ini paling rajin ya dua orang ini ya bertanya ya. Oke, silakan. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu ya? Oke, baik. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu perkenalan lagi atau perlu? Langsung saja, udah kenal. Oke, pertanyaannya ini tentang seputum tadi. Nah, seputum tadi kan ada beberapa jenisnya gitu. Ada yang normal, ada yang bervariasi lah bentuknya gitu kan, Bu. Nah, ada juga yang berdarah. Nah, apakah yang berdarah ini ada tipe-tipenya? Apakah ada darah yang berwarna gelap atau berwarna coklat atau berwarna merah yang menyala gitu? Maksudnya darah segar lah anggapannya. Itu Kak, apakah ada faktor-faktornya? Misalnya itu ada di bagian parunya kah? Itu ada di bagian tenggorokannya kah? Atau terjadi peradangan pada tenggorokan? Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Apakah hal tersebut ada gitu, maksudnya dari dahak yang dikeluarkan oleh sang pasien tersebut? Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi tentang penyimpanan tadi, penyimpanan sampel yang mana di dalam kondisi ruangan. Nah, itu dikarenakan apa gitu? Maksudnya perlu penjelasan, mungkin saya kurang memahami tadi terkait penyimpanan sampel yang di kondisi ruang tadi untuk selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ya. Yang kedua silahkan. Cek. Oke, bismillah, tanpa salam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, di dalam setiap pemeriksaan itu kan pasti ada yang namanya suatu galat ya atau kesalahan. Nah, yang menyebabkan hasil yang tak kita inginkan. Nah, dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor-faktor ini berbeda di setiap segala pemeriksaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini berkaitan dengan sampling mikrobiologi, apa saja yang menjadi faktor terjadinya kesalahan atau hasil yang tak kita inginkan dalam pemeriksaan sampling mikrobiologi? Itu aja, Bu. Terima kasih.
Oke, baik. Mau langsung dijawab, Bu? Oke, baik. Jadi yang pertama itu tadi ya tentang sputum ya. Kenapa tadi berdarah, kemudian tipenya apa saja ya, kemudian faktornya apa saja, kemudian penyimpanan sampel yang tadi ya di ruangan itu. Kenapa dilakukan seperti itu ya? Seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Bang Rizky, boleh minta lihatkan slide yang ada sputumnya, Bang? Sputum. Itu biasanya kita sering dapat ya Bang, kalau misalnya untuk pemeriksaan yang ada darahnya itu kalau pasien itu menderita TB. Jadi kadang mereka udah, kan kalau pasien penderita TB itu dia gejalanya batuknya berdahak, ada darahnya. Jadi biasanya kita tampung dengan darahnya itu biasa terjadi. Kalaupun yang ada iritasi tenggorokan, mungkin itu kadang ada beberapa pasien yang memaksakan untuk mengeluarkan dahak dan tidak bisa gitu kan, akhirnya terjadi iritasi di sini, itu kita bisa dapat darahnya di sputum itu. Jadi kalau untuk melakukan pemeriksaan, kalau kita ada sampelnya tercampur darah, itu kita buat sediaan dulu. Kita tapi udah pilih kan, tapi kita buat sediaan. Nanti sediaan itu kita lisiskan namanya. Kita kasih dengan buffer atau aqua. Kita tunggu sekitar 30 menitan sampai 1 jam. Begitu sudah hilang bekas-bekas darahnya itu, baru kita melakukan pewarnaan. Oke. Terus, nyambung ya. kalau kenapa disimpan di suhu ruang begini Bang, kadang kita tuh kan pengambilan sampel darah itu tidak langsung kita bawa ke lab belakang. Kita kan ada pengambilan sampling ya Bang ya. Jadi tuh kalau sampel itu banyak dan tidak langsung kita kerjakan, itu sampel tadi tidak boleh kita masukkan ke dalam kulkas, kita biarkan aja di dalam suhu ruangan. Itu yang dimasukkan Ibu, suhu ruangan, karena tidak langsung dilakukan pengerjaan. Tapi itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau dia untuk sampel kultur itu tidak boleh kurang dari 2 jam. Kalau dia udah dapat langsung dimasukkan dalam media transport, itu boleh sampai 24 jam. Tapi kalau tidak di dalam media transport, itu tidak boleh kurang dari 2 jam. Paham Abang? Jadi dilakukan penundaan dulu ya. Iya. Ya. Gimana? Faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kalaulah kita kadang kalau dia di permukaan seperti ini karena iritasi atau radang di tenggorokan, itu kita menjumpai warna-warna yang segar. Tapi kalau dia berasal dari paru-paru, itu ada yang hitam, ada juga yang segar. Tergantung udah berapa lama dia menderita penyakit TB-nya Bang. Tapi kebanyakan kalau yang baru-baru dapat itu kadang yang udah rusak paru-parunya itu segar gitu darahnya Bang. Jadi faktor darah itu berdasarkan pengambilan sampelnya ya, Ya. Mbak. Jadi pengambilannya di mana gitu kan? Cara batuknya. Kalau misalnya kan TB itu kan dari ini kan dahak kan ya, seperti dahaknya berdarah kan, batuk berdarah. Nah itulah dia muncullah warna merah darah seperti itu. Bukan itu Bu? Iya. Untuk ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi kesalahan, kesalahan faktor ya, apa yang mempengaruhi kesalahan ya dalam pemeriksaan mikrobiologi ya. Iya, tadi Bang kita boleh buka slide yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel. Itu merupakan faktor-faktor yang bisa membuat kesalahan kita. Di awal sekali Bang.
Jadi kalau kita mau faktor-faktor kesalahan itu bisa jadi karena tadi alat tempat penampungan itu tidak steril. Jadi kalau kultur itu kita tuh mengambil yang memang benar-benar dari kuman yang dari sampel itu. Jadi kalau seandainya wadah ini udah tidak steril, udah terkontaminasi dengan barang yang lain, itu dikhawatirkan penyebabnya bukan dari sampel itu. Kuman yang tumbuh itu nanti bukan yang dari sampel itu. Jadi itu bisa merupakan satu kesalahan kalau wadahnya yang tidak steril. Nah, terus faktor penyimpanan yang terlalu lama, melebihi waktu 24 jam, itu nanti kuman-kuman itu akan tumbuh bisa tidak sesuai gitu kan, atau bisa sudah tidak baik lagi gitu kan. Mungkin itu juga. Gitu ya. Paham ya. Oke, baik. Satu lagi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, kalau tidak salah dengar saya tadi, ada obat yang untuk membantu kita bisa batuk gitu kan Bu ya? Iya. Nah itu kalau kita memakai obat itu apakah tidak mempengaruhi pemeriksaan atau ke validasinya gitu Bu? Terima kasih. Karena kita di sini pemeriksaannya adalah dahak, jadi itu tidak mempengaruhi untuk validasi hasil. Karena nanti yang kita cari adalah kumannya. Kalau obat untuk merangsang batuk itu tidak mempengaruhi atau tidak membunuh kuman yang ada di dalam sputum itu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik ya. Sudah ya semua ya. Paham ya? Yang tadi ditanyakan, paham? Ya, baik. Jadi Bu Diana ini langsung ya, praktisinya langsung ya. Jadi apa yang disampaikan itu berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang praktek di Labkes provinsi, nanti bertemu dengan beliau. Baik, tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Diana atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua.